Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, yes. Adik-adik masih ingat kalau Bunda tanya apa kabarnya, jawabnya seperti itu ya Bunda Dewi? Iya Bunda. Yuk kita sama-sama, apa kabarnya? Luar biasa, yes. Ya adik-adik, minggu ini minggu yang sangat spesial ya. Dan untuk memeriahkan itu, Bunda Denik sama Bunda Tika punya satu lagu baru buat adik-adik. Kita belajar sama-sama ya. Ayo adik-adik, semua bangkit berdiri. Kita akan belajar bersama-sama. Yesus disalib di bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Dia mati bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Ku bersuka cita mau dikalahkan, ku bersuka cita sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita sebab Yesus ku hidup. Ku bersuka cita Yesus bangkit. Yesus disalib di bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Dia mati bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Ku bersuka cita mau dikalahkan, ku bersuka cita sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita sebab Yesus ku hidup. Ku bersuka cita Yesus bangkit. Ku bersuka cita mau dikalahkan, ku bersuka cita sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita sebab Yesus ku hidup. Ku bersuka cita Yesus bangkit. Baik adik-adik, sebelum mulai ibadah ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ikutin Bunda Tika ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sudah melindungi kami. melindungi kami. Saat ini Kami kami akan akan memulai ibadah. memulai ibadah. Kiranya Engkau memberkati Kiranya Engkau memberkati dari awal hingga hingga akhir. akhir. Biarlah boleh jadi Biarlah boleh jadi di dalam namamu. di dalam namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Kita akan menyanyi Kristus bangkit soraklah Dari Kidung Ceria nomor 107. Kita mulai sama-sama ya. 1, 2, 3. Kristus bangkit soraklah. Haleluya. Bumi sorga bergema. Haleluya. Beralasan bersyukur. Haleluya. Muliakan Tuhanmu. Haleluya.
Selamat pagi adik-adik semua. Kita ibadah minggu hari ini di hari kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, mari sebelum kita dengar firman Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jika pada pagi hari ini kami boleh melaksanakan impa walaupun masih ada di rumah kami masing-masing. Tapi kami bersyukur karena kami hari ini masih Kau beri kesehatan. Terima kasih Yesus, hari ini kami akan membuka Alkitab kami, akan membaca firman-Mu. Tolong ajari kami Tuhan, agar kami bisa mengerti firman-Mu yang akan kami baca dan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka kitab Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian bunyinya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Tadi kita sudah membaca Alkitab kita masing-masing. Nah, dari firman Tuhan yang akan kita dengar ini, itu akan menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Pada waktu itu, pagi-pagi benar, ada 3 orang perempuan yang datang ke kubur Tuhan Yesus. Namanya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Mereka datang ke kubur Tuhan Yesus untuk apa? Untuk mengurapi Tuhan Yesus. Mereka akan meminyaki jasad Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Mereka terkejut. Kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Siapa yang membuka kubur Tuhan Yesus itu? Yang membuka kubur Tuhan Yesus adalah 2 malaikat. 2 malaikat Tuhan membuka kubur Tuhan Yesus. Lalu ketiga perempuan ini masuk ke dalam kubur Tuhan Yesus. Mereka menengok kubur Tuhan Yesus. Ternyata yang terjadi apa adik-adik? Yang terjadi adalah kubur Tuhan Yesus tadi sudah kosong. Tuhan Yesus, jasadnya Tuhan Yesus sudah tidak ada. Yang ada hanya kain kafan. Kain kafan ini adalah kain yang membalut pada saat Tuhan Yesus menjadi jasad. Mana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sudah meninggalkan kuburnya. Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga setelah dia dikubur, yaitu pada hari Sabat, hari Minggu. Hari ini kita peringati. Nah adik-adik, dari kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini, apa yang kita maknai?
Tuhan Yesus sudah memberi kebebasan pada kita. Tuhan Yesus telah menebus semua dosa-dosa manusia. Kita yang berbuat dosa, tetapi Tuhan Yesus yang menanggung, rela mati di kayu salib. Tangannya sudah dipaku. Nah, adik-adik, apa kehendak Tuhan Yesus? Kehendak Tuhan Yesus itu kita agar kita selalu berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Berbuat baik itu kepada semua orang, kepada semua teman, kepada semua keluarga, terutama keluarga kita ya. Misalnya ya, kita berbuat baik kepada kakaknya, kita berbuat baik kepada orang tua, kepada adiknya. Caranya gimana berbuat baik? Karena adik-adik masih kecil, perbuatan baik itu misalnya salah satu contoh. Nah, sekarang kan adik-adik kan masih di rumah. Nah, adik-adik bisa membantu orang tuanya. Orang tuanya kalau mamanya lagi masak, adik-adik bisa membantu, ya, bisa membantu nyapu. Tapi kita juga harus berbuat baik. Berbuat baik bagaimana? Kita tidak boleh berkelahi, terutama ya yang punya adik, yang punya kakak, nggak boleh saling berkelahi, tidak boleh berlaku curang, tidak boleh berbohong kepada orang tuanya. Nah, itu adalah contoh perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, cerita Bunda singkat, tetapi kita ada maknanya, bahwa kita lewat kebangkitan Tuhan Yesus, kita diajarkan untuk selalu berbuat baik seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih jika sampai saat ini Tuhan Yesus masih selalu menyertai negara kami ini. Saat ini kami mau berdoa untuk para pemimpin kami. Lindungilah Bapak Presiden dan Wakil Presiden hingga aparat pedesaan, agar selalu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik untuk kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Lindungilah para dokter, perawat, berilah mereka selalu kesehatan, kekuatan, agar mereka bisa merawat semua pasien. Kami juga berdoa untuk gereja GPIB Peniel Singaraja. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kami jemaat Peniel, agar kami selalu dapat beribadah dengan benar, walaupun saat ini kami hanya bisa beribadah di rumah masing-masing. Berkatilah dan lindungilah Ibu Pendeta Christine Kaunang dan keluarganya, para PHMJ dan keluarganya, juga bunda-bunda dan kakak-kakak layan dan seluruh jemaat Peniel, agar kami selalu kuat dan sehat selalu dalam situasi seperti saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi untuk aktivitasnya kita sama ya, baik kelas TK, kelas kecil ataupun kelas tanggung sama, yaitu menghias telur dan mewarna telur. Bagi anak-anak TK berbeda dengan anak kelas kecil dan tanggung. Anak kelas kecil dan tanggung nanti akan menghias atau mewarna. Nah, untuk pengumuman lebih lanjut nanti Bunda Deni yang akan memberi penjelasan. Sekian
Sekian dulu adik-adik ibadah kita. Ingat, minggu depan kita masih ibadah di rumah masing-masing. Ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat Paskah adik-adik semua. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 101. Tuhanku bangkit, nyanyilah. 1, 2, 3. Tuhanku bangkit, nyanyilah, haleluya. Kubur ditinggalkannya, maut dikalahkannya. Tuhanku bangkit, nyanyilah, haleluya. Ayat kedua. Tuhanku bangkit, nyanyilah, haleluya. Tiga ibu datanglah, tidak menemukannya. Tuhanku bangkit, nyanyilah, haleluya. Ayat ketiga. Tuhanku bangkit, nyanyilah, haleluya. Sang malaikat mulia membukakan kuburnya. Tuhanku bangkit, nyanyilah, haleluya. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sudah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Lipat tangan semua, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus, ajar kami untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri, dan biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh senantiasa membawa sukacita, damai sejahtera bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Dah. Bye. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama impa dengan mama, papa, dan saatnya Bunda akan menyampaikan beberapa pengumuman adik-adik ya. Nah, pertama, karena hari ini adalah kita memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, kita akan mengadakan beberapa lomba adik-adik ya. Yang lombanya itu antara lain, 1, untuk anak kelas TK itu adalah mewarnai gambar telur Paskah adik-adik. Nah, gambar ini tolong dan dibantu sama mama papa dan adik-adik kelas TK, tinggal mewarnai saja. Ya, kemudian untuk anak kelas tanggung dan anak kelas kecil itu mewarnai telur Paskah, bukan gambar adik-adik ya, tapi telur ya. Telur yang sudah direbus. Nah, itu adik-adik warnai atau boleh dihias sesuai kreativitas adik-adik ya. Mau apakah mau diwarnai atau maukah dihias, boleh ya. Kemudian adik-adik, tolong nanti mama papa hasil dari kreativitas adik-adik, hasil karya adik-adik ini difoto dan dikirim ke grup ini ya, ke grup kita. Nah, setelah adik-adik mengirim, nanti kakak-kakak dan bunda-bunda semua akan mencatat ya, mencatat siapa yang mengirim hasil karya adik-adik. Nah, saat kita nanti kumpul adik-adik, setelah kita kembali ibadah impa di gereja bersama-sama, kita akan memberikan hadiah bagi yang mengirim hasil karya adik-adik ya. Oke adik-adik, selamat berkreativitas. Terima kasih.
Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.